Bab 906 Hancur. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Wow, semua orang menghirup udara dingin. Pil surgawi dari esensi bumi. Fungsinya sangat sederhana, memperkuat esensi Qi, dan meningkatkan tingkat pencapaian. Salah satu pil tersebut bisa menjadi penggarap inti emas. Meski merupakan pil tingkat terendah di antara pil surgawi lainnya, dan paling awal dibuat, pil ini membutuhkan teknik yang jauh lebih canggih daripada pil harta karun. Rumor mengatakan bahwa selain alkemis surgawi, hanya alkemis elit papan atas yang telah menciptakan pil surgawi, bukan karena disengaja tetapi secara tidak sengaja. Bahkan pil 9 roh transformasi Hu Xiao adalah pil kuasi surgawi. Aku bertanya-tanya, apakah eliksir Lord sudah menjadi alkemis surgawi? Keterkejutan dan ketakutan melintas di wajah Wu Qinyan. Penonton terkejut. Wu Wendin dan Hu Xiao memasang wajah tegang. Cahaya berkedip di mata Wu Wendin, tidak dapat menahan rasa ingin tahu dan kegembiraannya. Dia membiarkan esensi Qi keluar dari tubuhnya. Jiang Han dan banyak murid guild hampir melompat dari tempat duduk mereka. Apakah eliksir Lord menjadi alkemis surgawi? Ini tentang waktu. Jika dia bisa membuat pil surgawi dari esensi bumi, dia akan mengalahkan Chen Beixuan dengan mudah, gumam Penatua Chenyan saat tangannya gemetar tak terkendali. Perkembangan ini juga membuat para tetua gembira. Jika hal itu terjadi di masa depan, persekutuan alkimia akan menjadi setara dengan keluarga Wang di wilayah Beihuang. Sementara itu, kompetisi telah dimulai. Proses pembuatan pil surgawi esensi bumi sederhana dan bahan-bahannya juga umum. Bahan utamanya adalah buah kunyuan. Dipelihara oleh Qi Bumi, buah kunyuan dapat ditemukan 10.000 meter di bawah tanah. Buah itu diisi dengan esensi Qi konsentrasi tinggi seperti yang ditemukan di tambang batu roh, itu adalah bahan umum dalam banyak resep. Eliksir Lord menghasilkan 2 buah kuning dan berkata dengan tenang, masing-masing dari kita akan memiliki buah kunyuan. Siapapun yang dapat mengubahnya menjadi pil surgawi esensi bumi terlebih dahulu dalam 3 hari akan memenangkan kompetisi. Buah kunyuan berukuran sebesar buah zaitun dan tampak seperti topas kuning. Di dalam permukaan yang jernih, orang bisa melihat Qi bumi yang kuat berguling dan berjatuhan melawan dirinya sendiri. Terlepas dari ukurannya, beratnya lebih dari 100.000 ton dan dapat menghancurkan penggarap Conate manapun dengan bobotnya yang besar. Sangat baik, Chen Fan mengangguk. Pertempuran akhirnya dimulai. Eliksir Lord tidak berpindah ke tempat lain, sebaliknya, dia menciptakan platform kerajinan di tempat yang sama dan memperlihatkan sebuah kuali besar. Permukaan kuali dihiasi dengan pola yang menggambarkan obat-obatan roh dan makhluk roh. Energi yang luar biasa berdesir dari perutnya yang bundar, mengancam akan membengkokkan struktur ruang. Itu adalah harta karun kuasi surgawi. Api bumi, mulai. Eliksir Lord menginjak lantai, mengirimkan getaran ke menara batu. Kemudian, kolom api meledak dari tanah, menjalar ke atas dan menembus beberapa lantai, mencapai puncak menara. Kebakaran tiba-tiba menaikkan suhu udara. Penonton merasa sedang berdiri tepat di samping matahari. Api sejati paru-paru bumi, itu telah disimpan di bawah menara selama 10.000 tahun. Saya tidak percaya eliksir Lord menggunakannya, seru Wu Qinyan. Wu Baisu juga mengerutkan alisnya. Api sejati paru-paru bumi adalah api ilahi yang terletak 100.000 meter di bawah permukaan planet. Itu sangat mematikan sehingga bisa melelehkan penggarap inti emas manapun saat bersentuhan. Namun, itu adalah api terbaik bagi alkimia. Rumor mengatakan bahwa penguasa pengobatan kuno surgawi telah menemukan sumber api sejati paru-paru bumi dan oleh karena itu memutuskan untuk membangun menara di atasnya. Rumor tersebut tetap menjadi rumor hingga hari itu. Bunda Suci para dewa, ini adalah api legendaris yang digunakan oleh Tuhan Surgawi sendiri. Saya tidak percaya eliksir Lord menggunakannya. Dia benar-benar ingin menang. Wu Wendin mendecakkan lidahnya. Para leluhur dari keluarga lain memandang dengan cemburu. Api seperti itu bisa sangat meningkatkan efek ramuan. Supremasi persekutuan alkimia yang tak tertandingi adalah salah satu penyebabnya. Itu curang. Saudara Chen tidak memiliki api sejati dari paru-paru bumi. Teriak Kiao Kiao dengan marah. Tidak, tidak, eliksir Lord berkata tidak ada batasan mengenai alat atau metodenya, kata Ge Yan sambil tersenyum masam. Retakan, api sejati mengubah kuali menjadi merah saat obat roh yang tak terhitung jumlahnya mendidih di dalam ususnya. Setelah beberapa saat,
Wajah Raja Eliksir menjadi serius dan kemudian dia melemparkan banyak seni Dharma ke dalam kuali. Arai Dharma 8 trigram muncul di langit, menembakkan api 8 warna yang melilit kuali. Dalam beberapa saat, kuali itu dikelilingi oleh ratusan api tersebut. Seni alkimia dimensi kosong. Eksekusi teknik guruku 100 kali lebih lancar dan lebih efektif daripada milikku. Situ Cheng mendongak, matanya dipenuhi kekaguman dan rasa hormat. Dibandingkan dengan Eliksir Lord, Chen Fan tidak terlalu membuat keributan. Dia dengan santai mengambil kuali perunggu dan menyalakan api. Itu adalah api roh kayu Yi yang paling umum. Apa yang kubilang padamu? Dia penipu. Menciptakan ramuan dengan pikiran adalah legenda. Dia tidak akan pernah tahu bagaimana melakukannya, teriak penatua situ. Tindakan Chen Fan membingungkan banyak penonton. Berbeda dengan beberapa kali terakhir, Chen Fan mengikuti instruksi buku teks sampai tuntas. Apa yang terjadi dengan seni, menciptakan ramuan dengan pikiran? Mungkin dia membodohi semua orang dengan tipuan kecil tapi sebenarnya sama sekali tidak ahli dalam alkimia. Wu Qinyan mendongak dan berpikir dalam hati. Semua orang kecewa melihat Chen Fan tidak melakukan trik lama. Namun, murid guild menyambut baik perubahan tersebut. Ini menegaskan keyakinan mereka tentang kemenangan Eliksir Lord. Keyakinan yang baru ditemukan membuat banyak orang tua menegakkan punggung mereka. Hehe, dia ingin membuat pil surgawi menggunakan kuali di tingkat harta roh. Seorang tetua berkata dengan nada mengejek. Hanya begitu, Eliksir Lord menggunakan kuali harta karun 100 obat yang terkenal. Ini adalah salah satu dari 7 kuali yang digunakan oleh penguasa pengobatan kuno surgawi sendiri. Meski bukan kuali surgawi, ia jauh lebih kuat daripada harta roh. Bahkan dengan pengaturan ini, membuat pil surgawi masih merupakan tugas yang menakutkan, terlebih lagi dengan apa yang digunakan Chen Fan. Penatua situ menggelengkan kepalanya. Semua orang menurunkan ekspektasi mereka terhadap Chen Fan setelah mendengar komentar tetua itu. Seseorang memuji 4 kemenangan terakhir Chen Fan, suara lain muncul, mengeluh bahwa dia mengharapkan lebih dari seseorang yang mengaku sebagai alkemis terbaik di planet Tianhuang. Kebingungan di udara terlihat jelas, dan bahkan keyakinan Kiao-Kiao pada Chen Fan mulai goyah. Bang, bang, api kuning yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kuali setelah buah kunyuan dilemparkan ke dalamnya. Kuali itu mengerang dan mengerang seolah-olah iblis surgawi sedang dibakar hidup-hidup. Susunan Dharma yang diukir di permukaan kuali harta karun 100 obat terbuka sedikit demi sedikit. Sementara itu, kuali Chen Fan bergoyang seolah tak mampu menahan isi mendidihnya. Melihat, sudah kubilang begitu, penatua situ tersenyum puas. Mata banyak orang terbuka lebar saat melihat Chen Fan. Mereka menyaksikan kuali itu berusaha keras agar tidak pecah berkeping-keping. Saat kontes berlangsung, lampu kuning di kuali harta karun 100 obat semakin terang. Pil surgawi membutuhkan 9 transformasi, Eliksir Lord telah menyelesaikan 2 dan berada di yang ketiga, sementara Chen Fan belum menyelesaikan 1 pun, kualinya bergetar hebat. 1 jam kemudian, ledakan, kuali Chen Fan akhirnya menyerah dan meledak. Itu telah dibuat dari sebongkah kayu ilahi dan dilindungi oleh susunan Dharma yang tak terhitung jumlahnya. Itu harus cukup tahan lama untuk menahan pukulan dari penggarap sempurna. Namun, ia hancur berkeping-keping saat sapuan cahaya kuning keluar dari ususnya yang hancur. Itu meledak. Semua orang tercengang. Wajah Kiao-Kiao memucat saat hatinya tenggelam ke dasar. Sementara itu, para murid guild melompat kegirangan dengan pergantian peristiwa. Mereka siap merayakan kemenangan Eliksir Lord. Lagi pula, pil apa yang bisa dibuat oleh Chen Fan setelah kualinya meledak? Keributan itu bahkan menarik perhatian Eliksir Lord. Setelah melihat apa yang terjadi, dia menggelengkan kepalanya. Sementara itu, Wang Xuanlong dan leluhur keluarga Wu siap memberi selamat kepada Eliksir Lord. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Mereka mendengar Chen Fan berteriak pelan. Ark, sepetak cahaya kuning yang hancur tiba-tiba mengeras sekali lagi. Alkimia 1000 kesengsaraan, transformasi pertama, Arcane Cauldron. Chen Fan memulai sebuah seni dan mengirimkan sinar cahaya roh. Semua orang menyaksikan untaian esens Qi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Beberapa di antaranya adalah Earth Qi. Untaian Qi itu membentuk kuali surgawi besar di langit, menjulang tinggi di atas arena. Meskipun dibentuk oleh esens Qi, itu sama nyatanya. Transformasi kedua, api surgawi. Chen Fan mengangkat tangannya, mengulurkan tangan. Tiba-tiba, nyala api ungu yang menari mulai terlihat.
Itu adalah api ungu surga. Meskipun itu hanya bayangan dari nyala api yang sebenarnya, itu jauh lebih kuat daripada api sejati dari paru-paru bumi. Chen Fan menginjak tanah, menciptakan rantai ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit, mengunci kuali pada tempatnya. Kuali itu berusaha melepaskan diri tetapi ditahan dengan pegangan besi. Apa itu? Semua orang tidak bisa berkata-kata dengan perkembangan tersebut. Mereka mengira 4 kemenangan terakhir Chen Fan adalah prestasi luar biasa. Apa yang dia lakukan saat itu bahkan melampaui imajinasi terliar mereka. Semua orang, termasuk Elixir Lord, terpana. Setengah jam kemudian, kuali surgawi terbuka dan seberkas cahaya kuning melonjak ke langit seperti seekor naga. Ia terbang menembus awan, menghadapi kesengsaraan guntur tanpa terluka dan kemudian terbang kembali ke telapak tangan Chen Fan sebelum berubah menjadi pil yang berkilauan. Pil surgawi dari esensi bumi, lengkap. Saat itu, Elixir Lord baru menyelesaikan transformasi ketiga dan jalannya masih panjang. Dia tahu dia telah dikalahkan. Sekali lagi, Chen Fan muncul sebagai pemenang. Pemandangan aneh muncul di telapak tangan Chen Fan satu demi satu. Ada naga kuning menari dan phoenix emas yang berubah menjadi kilin berjingkrak yang mencoba dan gagal melepaskan diri dari genggaman Chen Fan. Kilin adalah penguasa elemen tanah. Oleh karena itu, ilusi yang diciptakan oleh buah kunyuan dan ki bumi menghasilkan kilin. Kemunculan makhluk luar biasa itu menandakan selesainya pil surgawi. Dia menciptakan pil surgawi dari esensi bumi. Keheningan menyelimuti kota sebelum gelombang teriakan menggelegar. Mata para penonton terbelalak tak percaya saat mereka menatap kilin kuning. Mustahil, dia hanyalah seorang penggarap inti emas. Bagaimana dia bisa menciptakan pil surgawi dari esensi bumi? Bahkan Elixir Lord masih dalam transformasi ketiga, namun dia sudah menyelesaikannya. Penatua Chenyan menggelengkan kepalanya tidak percaya. Banyak murid guild, termasuk Jiang Han dan Situ Cheng, tidak dapat menghargai apa yang telah mereka saksikan. Pil surgawi adalah ramuan tingkat tertinggi. Bahkan pil surgawi yang terburuk pun lebih manjur daripada pil harta karun terbaik. Meskipun pil surgawi dari esensi bumi jauh dari pil surgawi yang paling ampuh, tetap saja itu adalah pil surgawi. Setiap orang setidaknya pernah mendengar tentang kesulitan dalam membuat pil surgawi. Tidak hanya membutuhkan alat yang paling canggih, tetapi juga perlu menjalani 9 transformasi dan beberapa kesengsaraan eliksir. Belum lagi seni khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan penciptaan. Namun, Chen Fan telah menciptakan pil surgawi dalam waktu kurang dari setengah hari. Lebih buruk lagi, dia telah menyelesaikan tugasnya bahkan setelah kualinya meledak. Itu pasti bukan pil surgawi yang asli. Ini sudah setengah jadi, yang terbaik adalah pil kuasi surgawi, kata Penatua Situ dengan pasti. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara campuran dengungan naga dan nyanyian burung phoenix. Yin, pil surgawi esensi bumi seukuran buah kenari terlepas dari genggaman Chen Fan dan berubah menjadi kilin yang besar. Binatang suci itu terbang ke udara dan mengelilingi kota dengan kecepatan luar biasa. Kilin tampak begitu jelas sehingga orang dapat melihat setiap sisik di tubuhnya. Apa yang benar-benar membuatnya hidup adalah matanya yang terfokus dan penuh dengan kebijaksanaan. Gelombang demi gelombang energi keluar dari sisik kuningnya, memenuhi udara dengan tekanan yang sangat besar. Kehadirannya terasa sama beratnya dengan seorang penggarap sempurna. Tingkat pencapaian Kilin sama tingginya dengan Wang Xuanfeng atau Hu Xiao. Ramuan itu telah mendapatkan kesadaran. Seseorang tergagap karena terkejut. Ramuan makhluk hidup dengan 9 lubang yang terhubung. Ini benar-benar pil surgawi. Su Yuan menatap Kilin dengan tidak percaya. Wajahnya dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Pil surgawi dapat hidup selamanya dan dapat melakukan segala hal yang dapat dilakukan manusia, seperti berkultivasi, merapal mantra, dan bertarung. Itu sama kuatnya dengan penggarap inti emas tingkat tinggi. Tanpa melihat makhluk itu dengan mata kepala sendiri, semua orang mengira makhluk itu hanya hidup di dongeng. Tepuk, seorang alkemis tua berlutut dan bersujud kepada Chen Fan seolah-olah dia adalah dewa. Saya, Liuan telah berlatih seni alkimia selama 500 tahun, dan hari ini adalah pertama kalinya saya melihat alkimia surgawi dalam kehidupan nyata. Air mata mengalir dari matanya dan mengalir di pipinya. Banyak alkemis senior mengikuti jejaknya dan berlutut di depan Chen Fan dengan mata berkaca-kaca. Mereka telah bekerja keras di bidang alkimia sepanjang hidup mereka, namun ditolak oleh alkimia surgawi karena bakat mereka atau faktor lain di luar kendali mereka.
Melihat tampilan kekuatan luar biasa Chen Fan menghidupkan kembali keinginan mereka akan pengetahuan dan memberi hidup mereka tujuan baru. Hentikan, bodoh. Bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah pil surgawi dari esensi bumi yang sebenarnya? Bagaimana jika itu palsu? Elixir Lord belum mengaku kalah. Mengapa Anda begitu ingin berpindah pihak? Mengapa kamu tidak percaya pada persatuan alkimia? Kamu, Liuan, kamu adalah ketua guild, tumbuhkan tulang punggung. Penatua situ berteriak dengan dendam dan bergegas ke Liuan, berharap untuk menariknya. Namun, semakin banyak alkemis yang berlutut, banyak dari mereka adalah pemimpin guild. Keinginan mereka akan kebenaran dan pengetahuan telah melampaui kesetiaan mereka kepada guild. Bahkan ketika penatua situ dilanda rasa tertekan, dia mendengar desahan panjang. Semua orang menyaksikan Elixir Lord melambai pasrah dengan lengan bajunya dan memadamkan api sejati paru-paru bumi. Kuali harta karun 100 obat juga mengecil seiring dengan berkurangnya cahaya kuning. Elixir Lord sudah menyerah. Penduduk negara bagian pengobatan kuno dan anggota guild merasa hati mereka telah tenggelam ke dasar. Mereka tahu apa maksudnya. Di bawah banyak pengawasan, Elixir Lord membungkuk dalam-dalam kepada Chen Fan. Keahlian alkemis Chen benar-benar luar biasa. Saya, Zhang Lin, menyerah pada kompetisi ini. Persekutuan alkimia telah kalah. Wajah Elder Situ menjadi tidak bernyawa setelah dia mendengar pengumuman itu. Banyak murid persekutuan alkimia menangis. Situ Cheng tersandung dan hampir terjatuh. Dia mendongak dan mengunci pandangannya pada pria parubaya yang membungkuk pada Chen Fan. Dikalahkan, apakah tuanku benar-benar dikalahkan? Situ Cheng bergumam. Dia merasa telah kehilangan jangkar dalam hidupnya. Tanpa dia, impian dan harga dirinya akan hilang tertiup angin seperti lelucon. Wu Qinyan ternganga kaget. Dia tidak percaya Chen Fan menang. Bagus. Sungguh peristiwa yang dramatis. Itu sepadan dengan perjalanannya. Wu Wendin berseru dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya membawa energi kuat yang mengguncang para penggarap inti emas hingga ke tulang. Sementara itu, Wang Xuanlong menyipitkan matanya dan mengamati Chen Fan dengan penuh perhatian. Kakek, dia menang. Kiao Kiao melompat, membiarkan momentum itu melemparkan ekor kudanya ke udara. Kemeja merah cerahnya melengkapi pipi kemerahannya yang mekar. Ya, dia berhasil. Geyan mendongak dengan campuran emosi yang rumit di dalam hatinya. Elixir Lord telah menjadi idola Geyan sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat pahlawannya jatuh. Sementara itu, kediaman negara pengobatan kuno menjadi sunyi saat mereka berjuang melawan perasaan mereka yang kuat dan bertentangan. Ketua persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Penatua Chenyan berbalik dan memandang Su Yuan. Puluhan ribu murid bergabung dengannya. Su Yuan berdiri seperti patung beku dengan wajah berat. Pertarungan alkimia ini sangat penting bagi guild. Setelah memenangkan 4 ronde berturut-turut, Chen Fan telah memojokkan guild bahkan sebelum kompetisinya dengan Elixir Lord. Kekalahan Elixir Lord berarti reputasi guild telah dimusnahkan. Persekutuan alkimia perkasa yang membanggakan memiliki ratusan alkemis agung dikalahkan oleh satu orang. Itu menghilangkan legitimasi kekuasaan guild di negara bagian pengobatan kuno. Anggota guild menunggu lama, rasanya seperti 1 abad. Akhirnya, mereka mendengar jawaban Su Yuan. Elixir Lord, apakah Anda yakin alkemis Chen benar-benar telah membuat pil surgawi dari esensi bumi? Dia baru berada pada tahap awal inti emas, dia tidak bisa menjadi alkemis surgawi, dan pilnya juga tidak bisa menjadi pil surgawi. Menurutku kamu tidak kalah. Elixir Lord melambaikan lengan bajunya dan berkata, Su Yuan, alkemis Chen mungkin bukan seorang heavenly alchemist, tapi dia adalah seorang elixir monark. Seorang jenius dalam 10.000 tahun. Ramuan raja. Semua orang bingung dengan istilah itu. Semua orang tahu tentang alkemis surgawi, dan hanya kultivator inti emas tingkat puncak yang bisa menjadi alkemis surgawi. Itulah sebabnya sebagian besar alkemis surgawi adalah penguasa surgawi, jika tidak, mereka tidak akan bisa menggunakan kuali surgawi dan api surgawi. Bahkan Elixir Lord harus memusatkan seluruh upayanya untuk menggunakan kuali-kuasi surgawi dan api sejati paru-paru bumi pada saat yang bersamaan. Sementara itu, jelas bagi semua orang bahwa Chen Fan baru mencapai tahap awal inti emas, jauh dari seorang alkemis surgawi. Tapi apa itu elixir monark? Apa? Dia adalah raja, elixir. Wu Wendin berteriak kaget. Mendengar seruannya, orang-orang mencari jawabannya. Wu Wendin menjelaskan,
Eliksir Monark adalah gelar untuk seseorang yang memiliki bakat mentah 1/10.000 tahun. Kemampuan mereka tidak bisa diukur dengan cara konvensional. Meskipun dibatasi oleh tingkat pencapaiannya yang lebih rendah, seni alkimia miliknya sama mahirnya dengan seorang alkemis surgawi. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa membuat pil surgawi sebelum menjadi alkemis surgawi. Namun, eliksir Monarch sangat langka. Raja eliksir terakhir adalah seorang tetua dari sekte surgawi kuno yang meninggal 40.000 tahun yang lalu. Banyak orang menghirup udara dingin setelah mendengar penjelasan Wu Wendin. Tiba-tiba, tatapan yang ditujukan pada Chen Fan menjadi lebih hormat. Chen Fan harus lebih berbakat daripada seorang alkemis surgawi untuk dapat membuat pil surgawi saat berada di level yang lebih rendah. Bakat dan kemampuan seperti itu menuntut rasa hormat penuh dari semua orang. Kultivator dan alkemis yang tak terhitung jumlahnya membungkuk kepada Chen Fan dan berteriak, "Ramuan Raja Chen." Wu Wendin dan leluhur keluarga Nin terbang ke Chen Fan dan menyambutnya. Seorang Raja Eliksir sama terhormatnya dengan seorang alkemis surgawi, seorang alkemis agung yang normal tidak bisa membandingkannya. Setelah beberapa saat, Eliksir Lord juga berjalan mendekat untuk menyambut Chen Fan dengan kekaguman dan rasa hormat. Pemandangan itu membuat takut para murid guild. Eliksir Lord berusia 2000 tahun, tetap saja, dia memperlakukan Chen Fan seolah-olah dia adalah tuannya. Dia adalah Raja Eliksir. Kiao Kiao melompat kegirangan dan melakukan beberapa putaran mengelilingi Geyan. Para murid guild memandang gadis itu dengan cemburu. Seiring dengan meningkatnya status Chen Fan, statusnya pun akan meningkat. Seandainya aku tahu alkemis Chen adalah Raja Eliksir yang perkasa, aku akan memintanya untuk membuatkan 9 pil roh transformasi untukku, kata peri bulan Valet dengan penyesalan. Hu Xiao memasang senyuman di wajahnya, tapi dia mengepalkan tinjunya erat-erat, mencoba mengendalikan amarah yang membara di dalam dirinya. Wu Baisu memasang wajah tegang dan berbicara kepada gadis di sebelahnya, "Saudari, patriark leluhur baru-baru ini meminta kami melakukan apapun yang kami bisa untuk memenangkan hati Chen Beixuan. Dia bahkan mungkin menawarkan untuk menikahkanmu sebagai hadiah. Adik ketujuh, apa yang kamu bicarakan?" Wu Qinyan tersipu saat dia menginjak tanah karena malu. Wu Baisu terkikik dan berkata, seolah-olah kamu tidak menginginkan itu. Dia adalah Raja Eliksir, ditambah lagi, dia juga tidak terlalu tajam. Kemudian suaranya menjadi lebih serius, tapi serius, persekutuan alkimia telah dikalahkan dan mereka kemungkinan besar akan berada di bawah kendali Chen Beixuan sekarang. Jika Anda memiliki Chen Beixuan di pihak Anda memiliki seluruh persekutuan alkimia. Apakah kamu melihatnya sekarang? Ya, saudara perempuan ketujuh. Wu Qinyan berhenti sejenak lalu mengangguk. Percakapan serupa dilakukan di banyak klan dan sekte keluarga. Kemunculan Raja Eliksir adalah sebuah wahyu yang mengejutkan. Meskipun dia tidak sekuat alkemis surgawi, dia tetap bisa membuat pil surgawi. Eliksir Monarch, tolong ikuti saya ke Menara Alkemis. Persekutuan alkimia akan membayar iurannya secara penuh. Namun, saya berharap Anda berbaik hati mengajari saya satu atau dua hal, kata Eliksir Lord, memohon. Alkemis berusia 2000 tahun itu bertindak seperti murid budak di depan Chen Fan. Para tetua lainnya dan ketua guild mengikuti jejaknya dan tersenyum di wajah mereka. Adapun Si Tu Cheng, dia bahkan tidak sempat berdiri dekat dengan Chen Fan. Banyak murid persekutuan alkimia hanya bisa melihat Chen Fan dari kejauhan. Jangan khawatir, saya berjanji untuk meninggalkan guild tanpa terluka. Yang saya butuhkan hanyalah beberapa obat roh di lemari besi Anda, kata Chen Fan. Anda dapat memiliki seluruh brankas jika Anda mau. Apa yang menjadi milik kami adalah milikmu, kata Eliksir Lord. Tanggapannya juga digaungkan oleh para pemimpin guild lainnya. Kerumunan kemudian membawa Chen Fan ke Menara Alkimia. Banyak tetua menyaksikan dengan cemburu ketika Chen Fan mengantongi pil surgawi dari esensi bumi sebelum mereka mengikuti Chen Fan ke dalam menara, memintanya untuk mengajari mereka satu atau dua hal dari waktu ke waktu. Tak terhitung banyaknya penonton yang menyaksikan perkembangan tersebut, mengetahui bahwa sosok perkasa lainnya telah bangkit di wilayah Beihuang. Dunia akan berubah, seru seseorang. Kalender Tianhuang, tanggal 5 Juli 129653. Chen Fan mengalahkan Eliksir Lord di puncak Menara Alkemis dan menjadi alkemis terkuat di wilayah Beihuang. Berita itu mengguncang seluruh wilayah Beihuang. Di antara wilayah surgawi, wilayah Beihuang bukanlah yang terkuat.
Itu jauh lebih lemah daripada 10 wilayah surgawi teratas, apalagi Tanah Suci Pusat. Hanya ada beberapa penguasa yang kuat di wilayah Beihuang sepanjang sejarah, namun Raja Eliksir yang langka tiba-tiba muncul pada hari itu. Ini merupakan berita menggembirakan bagi banyak keluarga di wilayah tersebut. Di rumah keluarga Sun, di negara bagian Zilan, wilayah Beihuang. Keluarga Sun adalah keluarga apoteker dan mereka mengendalikan setengah produksi obat-obatan di wilayah Beihuang. Setelah mendengar berita itu, beberapa tetua dan leluhur mereka terkejut. Mereka segera pergi ke negara bagian pengobatan kuno untuk menemui Chen Fan. Patriark leluhur, dia hanyalah Raja Ramuan. Saya mendengar bahwa Chen Beixuan hanyalah seorang penggarap inti emas tahap awal dan alkemis surgawi lebih unggul hanya karena mereka juga penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Mengapa kita harus begitu hormat? Pemimpin keluarga Sun, Sun Ruowang, bingung. Kamu bodoh. Tidak peduli apakah dia seorang penguasa surgawi atau bukan, pengetahuannya dalam alkimia adalah nyata. Tidak ada alkemis lain di wilayah Beihuang yang bisa membuat pil surgawi. Banyak leluhur dan pemimpin keluarga Dewa Surgawi berharap dia dapat membantu mereka membuat pil surgawi, teriak patriark leluhur dari keluarga Sun. Selain itu, dia sangat kuat bahkan ketika dia masih sangat muda. Siapa yang tahu di mana dia akan berdiri setelah 100 atau 1000 tahun. Dia bahkan mungkin menjadi alkemis surgawi sejati di masa depan. Lalu, semua orang kagum. Bahkan Sun Ruowang tersentak. Berita itu juga sampai ke keluarga Sun, keluarga Wu, keluarga Hu, dan keluarga Feng. Bahkan keluarga superior Wang pun mengetahuinya. Pemimpin keluarga Wang hendak pergi menemui Raja Ramuan yang baru. Seluruh keadaan pengobatan kuno berada dalam kekacauan. Pembudidaya lokal melihat banyak sekali naga, kuda, binatang roh, dan kapal terbang di langit. Mengapa keadaan pengobatan kuno menjadi begitu berkembang? Seorang tetua mendongak dan bertanya-tanya. Di Menara Alkemis, Raja Eliksir yang baru, Chen Fan, sedang duduk di depan Aula Danyuan. Eliksir Lord, Wu Wendin, pemimpin keluarga Hu, leluhur keluarga Feng dan keluarga Nin ada di sampingnya. Hanya Wang Xuanlong, di antara semua junior, yang bisa duduk bersama mereka semua. Yang lainnya, termasuk Su Yuan, hanya bisa duduk di belakang. Dia menjadi terkenal dalam waktu singkat. Yan Wuwang mendongak dengan rasa cemburu di matanya. Eliksir Lord, Wu Wendin dan yang lainnya semuanya adalah pemimpin keluarga Lord Surgawi atau sekte besar. Orang-orang tua ini telah hidup setidaknya 2000 tahun dan sangat kuat. Penguasa negara biasa atau penggarap kesempurnaan inti emas tahap puncak seperti semut di depan mereka. Bahkan Hu Xiao dan Wang Xuanfeng lebih lemah dari mereka. Hanya Wang Xuanlong, elit teratas di Longevity Roll yang juga mendapat dukungan dari keluarga Wang, yang bisa sejajar dengan mereka. Namun, Chen Fan telah melampaui begitu banyak keluarga dengan mudah. Betapa menakjubkannya hal itu. Para tetua dari persekutuan alkimia memandang Chen Fan dengan perasaan yang kompleks. Penatuas itu bahkan mengepalkan tinjunya dan matanya penuh amarah, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Seni alkimiamu luar biasa. Ketika saya melakukan perjalanan keliling daerah saat itu, saya berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Raja Alkimia dan melihatnya membuat pil. Kamu hampir sekuat dia, kata Wu Wendin. Semua orang terdiam. Raja Alkimia adalah sosok legendaris di planet Tianhuang dan di atas semua penguasa surgawi. Bahkan sekte surgawi dan sekte ilahi akan menghindari memprovokasi dia, dia bisa menaikkan level keluarga dewa surgawi kapanpun dia mau. Kebangkitan Raja Ramuan bukan hanya masalah besar bagi negara pengobatan kuno, tapi juga seluruh wilayah Beihuang. Mengapa kita tidak mengadakan upacara untuk memberitahu semua orang di dunia? Seseorang menyarankan, ide bagus. Eliksir Lord mengangguk. Para tetua dari persekutuan alkimia dan leluhur juga setuju. Ini tidak mendesak. Di mana obat rohku? Chen Fan berbalik. Eliksir Lord terdiam beberapa saat dan berkata sambil tersenyum anggun, aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Ada 7 obat surgawi, 24 pil kuasi surgawi, 339 obat harta karun tingkat tinggi. Hanya 7 obat surgawi. Chen Fan mengerutkan kening. Jumlah ini jauh lebih kecil dari perkiraannya. Dia mengumpulkan 8 obat surgawi di 2 puncak dunia. Menjadi persatuan alkimia yang kuat dan telah berdiri selama lebih dari 10.000 tahun, mengapa mereka hanya mempunyai sedikit obat surgawi? Meskipun Alchemy Guild adalah organisasi besar,
kami juga menggunakan banyak obat-obatan. Obat-obatan surgawi itu telah digunakan untuk membuat pil kuasi surgawi dan pil harta karun bermutu tinggi, kata Elixir Lord. Baiklah, aku akan meminum 7 obat surgawi itu. Chen Fan menjentikkan lengan bajunya. Setelah mendapatkan obat surgawi, Chen Fan hendak meninggalkan menara alkemis. Tetap saja, Elixir Lord memohon kepada Chen Fan untuk tetap mengajar murid-muridnya seni alkimia dan bahkan menawarkan untuk memberinya 10 pil kuasi surgawi. Pada akhirnya, Chen Fan setuju untuk tinggal selama 2 minggu. Wu Wendin meraih tangan Chen Fan dan berkata sambil tersenyum sebelum dia pergi, "Saat kamu meninggalkan menara alkemis, silakan datang ke negara bagian Zhenhai terlebih dahulu. Keluarga Wu akan menunggumu. Meskipun kami bukan tempat suci untuk alkimia, kami dapat menawarkan Anda beberapa obat surgawi. Selain itu, keluarga kami penuh dengan wanita cantik. Saya yakin Anda tidak akan pernah ingin pergi setelahnya." Wu Baisu dan Wu Qinyan berdiri di samping lelaki tua itu dan semua orang yang hadir merasa tidak puas karena dia mencoba memanfaatkan kecantikan gadis-gadis itu. Para pemimpin lainnya juga datang dan berjanji kepada Chen Fan bahwa mereka akan dapat memberinya pengobatan roh dan pengobatan surgawi jika dia pergi ke rumah mereka. Keluarga penguasa surgawi itu luar biasa kuatnya. Jadi, Chen Fan pasti akan baik pada mereka. Hanya ketika dia sedang berbicara dengan keluarga Hu barulah dia menyembunyikan senyumannya dan memberikan jawaban yang tidak pasti. Pemimpin keluarga Hu langsung terlihat marah. Hu Xiao berteriak dengan marah setelah keluar dari menara alkemis, beraninya dia memperlakukan kita seperti itu. Dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan setelah dia menjadi Raja Elixir. Keluarga Hu adalah keluarga Dewa Surgawi. Sekte Surgawi Ethereal juga merupakan sekte yang kuat. 6 jimat ungu di mata Hu Xiao bersinar terang dan ada bentuk Dharma rubah surgawi ekor 4, menunjukkan betapa marahnya dia. Peri Violet Moon tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku mengerti. Meskipun keluarga Hu adalah keluarga penguasa surgawi, Raja Ramuan juga sangat kuat. Di banyak tempat, Raja Ramuan dianggap sebagai orang kedua setelah penguasa surgawi dan juga dipanggil dengan sebutan, Yang Mulia, begitulah cara orang memanggil penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Pemimpin keluarga Hu Yuansuo, mendengus. Sebagai pemimpin keluarga Hu Yuansuo sangat berkuasa. Ada 9 jimat ungu di matanya, yang berarti 9 ilusi rubah surgawi miliknya telah mencapai tingkat kesuksesan yang fenomenal. Dia jauh lebih kuat dari Hu Xiao dan para elit normal di Longevity Roll juga lebih rendah darinya. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Beixuan bukanlah orang yang pemaaf. Kami telah menyinggung perasaannya sebelumnya dan dia tidak akan membuatkan pil untuk kami tidak peduli betapa hormatnya kami, gumam Hu Xiao. Bahkan Violet Moon Fairy menoleh dengan wajah bingung. Haha, dia tidak punya pilihan saat itu. Bagaimanapun, wilayah Beihuang adalah milik keluarga kami. Dia hanya seorang penggarap inti emas. Hu Yuansuo mendongak dan tersenyum. Dalam 2 minggu berikutnya, Chen Fan tinggal di Menara Alkemis untuk mengajarkan teori alkimia kepada para tetua dan talenta Menara Alkemis. Seni alkimia yang dia bicarakan adalah yang paling dasar di alam budidaya, tetapi bagi persekutuan alkimia, itu membuka mata. Yang Mulia memang berpandangan jauh ke depan. Kami terkesan. Pada akhirnya, bahkan Elixir Lord berlutut dan sangat hormat. Para tetua lainnya bahkan tampak mengagumi Chen Fan. Bahkan jika saya bekerja keras selama 10.000 tahun lebih, saya tidak akan mampu melampaui dia, kata Si Tu Cheng putus asa. Yah, kita mungkin tidak lebih baik dari dia dalam bidang alkimia, tapi itu tidak berarti kita tidak bisa mengalahkannya dalam aspek lain, gumam Penatua Situ. Apa maksudmu, leluhur? Si Tu Cheng kaget. Penatua Situ menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Dia menatap Chen Fan dengan kilatan kekejaman di matanya. Dalam beberapa minggu itu, Kiao Kiao benar-benar orang yang paling bahagia. Dia adalah seorang putri kecil di persekutuan alkimia saat itu dan bahkan ketua persekutuan pun tidak berani marah padanya. Chen Fan bahkan menghabiskan banyak waktu berkeliling kota kedokteran bersamanya. Akhirnya, 2 minggu kemudian, Chen Fan siap berangkat. Kali ini, tidak peduli apa kata Elixir Lord, Chen Fan menolak untuk tinggal. Elixir Lord tidak punya pilihan selain mengirim mereka 100 mil jauhnya dari Medicine City dan berjanji kepada Chen Fan. Sejak saat itu, Persatuan Alkimia akan menjadi rumah kedua Chen Fan dan mereka akan selalu menyambutnya. Adapun Kiao Kiao,
mereka akan menerimanya sebagai murid dan mengajarinya dengan baik. Saya harap begitu. Chen Fan mengangguk. Sebelum dia pergi, semua orang yang mengenalnya pergi untuk mengirimnya pergi. Penatua Chenyan meminta maaf kepada Chen Fan dan mengatakan dia telah meremehkannya. Penatua Situ bahkan berlutut dan menangis meminta pengampunan Chen Fan. Bahkan Situ Cheng dengan rendah hati mengakui kesalahannya. Semua tetua dan murid menghormati Chen Fan. Hanya penggarap sempurna Wei Huang yang ragu-ragu dan berbicara dengan Chen Fan dengan kehendak abadi. Dia meminta Chen Fan untuk berhati-hati dan Chen Fan juga memintanya untuk menjaga Kiao Kiao dan keluarganya. Kultivator sempurna Wei Huang lalu mengangguk. Pada akhirnya, Chen Fan naik kereta hitam dan Zhao Juexian mengendarai kuda api hitam, meninggalkan keadaan. Pengobatan kuno. Pada awalnya, mereka tidak bernama, tetapi ketika mereka pergi, mereka menjadi terkenal di seluruh wilayah Beihuang. Dia telah tinggal di kota kedokteran seperti pelayan setia dalam beberapa bulan terakhir. Ayo pergi ke negara bagian Zhenhai. Jika lelaki tua dari keluarga Wu itu mengatakan ada obat surgawi, saya harus memeriksanya sendiri, kata Chen Fan dengan malas. Kereta itu berbalik dan menuju negara bagian Zhenhai. Chen Fan juga mulai membahas hal-hal yang didapatnya dalam beberapa bulan itu. Dia meminum 7 obat surgawi, 10 pil kuasi surgawi, dan 1 pil surgawi dari esensi bumi, yang merupakan pil surgawi sejati dan jauh lebih kuat daripada pil surgawi esensi campuran. Suara mendesing. Pil surgawi esensi bumi berubah menjadi kilin kuning seukuran bola sepak dan mengeluarkan beberapa suara. Tampaknya ia benar-benar tidak puas dan mulai berlari mengitari kereta untuk mencoba keluar, namun dihentikan oleh susunan di dinding. Jangan buang energimu. Itu adalah susunan yang saya gambar sendiri. Anda tidak akan pernah bisa memecahkannya, kecuali Anda menjadi dewa surgawi. Chen Fan menguap dan merapikan obat surgawi. Kilin kecil itu melebarkan matanya dan tampak marah. Aku membuatmu dan kamu tidak menaatiku. Aku akan memakanmu jika kamu membuatku marah, ancam Chen Fan. Kilin kecil ketakutan dan mundur ke sudut. Chen Fan tidak tahu bagaimana dia akan menggunakan pil surgawi dari esensi bumi. Dia membutuhkan obat ilahi untuk menyelesaikan 9 transformasi roda dewa dan pil surgawi biasa tidak terlalu berguna. Tapi mungkin akan berguna kalau aku punya lebih banyak. Chen Fan menghitung stoknya. Ramuan naga kijue, kayu ilahi ilusi, teratai perak surgawi, semua itu adalah obat surgawi. Buah kunyuan merupakan buah yang paling banyak jumlahnya. Ada 5 di antaranya setelah dijumlahkan dari 2 puncak dunia. Melihat buah kunyuan, kilin kecil membuka mulutnya dan mengeluarkan air liur. Chen Fan mengabaikannya dan terus menghitung. 15 obat surgawi, 23 pil kuasi surgawi, dan obat-obatan lain yang saya dapatkan dari 2 puncak dunia dan kota pengobatan sudah cukup bagi saya untuk mendorong seni panjang umur Azure Tirk saya ke kondisi kesempurnaan hebat. Saat itu, saya tinggal setengah langkah lagi untuk menyelesaikan transformasi kedua roda dewa. Memikirkan hal ini, mata Chen Fan berbinar. Saya membutuhkan lebih banyak obat surgawi. Dia melihat ke arah keluarga Wu. Kereta hitam, kuda hitam, dan lelaki tua berpakaian hitam sudah menjadi simbol Chen Fan. Semua anggota senior wilayah Beihuang telah diberitahu bahwa Chen Fan telah meninggalkan negara bagian pengobatan kuno. Banyak keluarga di Kabupaten Feipeng mendengarnya dan segera menemukan Chen Fan. Mereka semua dengan penuh semangat meminta untuk mengunjungi mereka. Chen Fan tidak menolaknya. Dia mengirimkan pesan. Dia akan membantu membuatkan pil kepada siapapun yang memberinya obat surgawi. Semua resep aneh dan langka tampak mudah baginya. Keluarga Meng di Kabupaten Feipeng mengeluarkan resep kuno. Resep itu disebut pil Tianxi. Itu adalah obat yang digunakan para penguasa surgawi di zaman kuno untuk meningkatkan kekuatan dan esensi sejati mereka. Itu juga efektif untuk penggarap jiwa yang baru lahir. Bagi penggarap inti emas, pil tersebut bahkan dapat membantu mereka meningkatkan level inti emas mereka dan sama bergunanya dengan pil surgawi. Nenek moyang kita mendapatkan resep ini lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Meski bahannya mudah ditemukan, namun cara membuatnya cukup sulit. Para tetua dan ketua persekutuan alkimia telah datang dan mencoba sebelumnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Saya dengar itu karena teknik yang mereka gunakan di zaman kuno sama sekali berbeda dari kita dan telah hilang, jelas pemimpin keluarga Meng. Chen Fan mengangguk dan melihat resepnya.
Dia menemukan bahwa bahan-bahannya memang merupakan obat harta karun sederhana dan dapat ditemukan di pasar kota kedokteran. Saya bisa membuatkan pil untuk Anda, kata Chen Fan dan anggota keluarga Meng sangat senang. Tapi apa yang kamu berikan padaku sebagai balasannya? Anggota keluarga Meng saling memandang dan pemimpin mereka berkata, nenek moyang kami suka bepergian dan mengumpulkan banyak resep sepanjang perjalanan. Sayangnya, sebagian besar tidak lengkap dan utuh sulit dipahami. Resep pil Tianxi adalah yang terbaik yang kami miliki. Jika Anda tidak keberatan, kami dapat menawarkan semua resepnya kepada Anda. Besar, Chen Fan menjawab setelah beberapa saat. Meskipun planet Tianhuang adalah planet yang jauh, seni alkimia setempat pasti mempunyai sesuatu yang baik tentangnya. Chen Fan bisa mengetahui misteri alkimia kuno planet ini. Maka, tidak akan ada lagi rahasia di hadapannya. Membuat pil Tianxi sulit bagi para alkemis di planet Tianhuang, tetapi itu sangat mudah bagi Chen Fan. Berita tentang keluarga Meng yang berhasil membuat pil Tianxi mengejutkan seluruh wilayah Beihuang. Pil Tianxi dikenal sebagai salah satu dari 10 resep langka di wilayah Beihuang. Chen Beixuan memang raja ramuan. Seni alkimia miliknya luar biasa. Banyak orang yang tercengang. Kemudian, tidak hanya sekte dan keluarga besar, bahkan beberapa keluarga penguasa surgawi pun harus melakukan sesuatu. Pemimpin keluarga Wu mengirim 3 kelompok orang untuk mendesak Chen Fan agar segera mengunjungi mereka. Bagaimanapun, Chen Fan tidak terburu-buru. Keluarga-keluarga itu mungkin bukan keluarga penguasa surgawi, namun mereka semua kuat dan dapat memberinya obat surgawi dan pengobatan kuasi surgawi. Dia membuat pil untuk keluarga dan menyerap energi di dalam pengobatan surgawi sepanjang perjalanannya. Gambaran pohon ilahi di roda dewa menjadi semakin nyata dan separuh bentuknya telah terbentuk. Chen Fan juga mulai mendapatkan ketenaran di wilayah Beihuang. Ketika dia menyelesaikan resep langkah ketiga, gelarnya sebagai Raja Ramuan diakui sepenuhnya. Kemudian, bahkan Master Sekte dari Sekte teratas, yang lebih kuat dari Zhao Juexian, harus menghormati Chen Fan. Zhao Juexian juga menganggap Chen Fan lebih misterius. Dia mengetahui banyak mantra Dharma dan dia tidak terlihat seperti orang biasa. Bahkan seni alkimia miliknya cukup menakutkan. Siapa sebenarnya dia? Tuan macam apa yang bisa membina elit yang tiada taranya? Hati Zhao Juexian mencelos. Di sisi lain, sesuatu terjadi dalam perjalanan mereka menuju keluarga Wu. Chen Fan melewati Sekte Bulu Terbang di negara bagian Zhenhai. Mereka ingin Chen Fan membuatkan pil formasi sayap surgawi untuk mereka, tetapi mereka tidak bisa memberinya obat surgawi apapun. Jadi, Master Sekte mereka dan 17 tetua inti emas mengepung kereta dan mencoba menculiknya. Zhao Juexian menahan serangan dari 18 penggarap inti emas tingkat menengah selama beberapa detik dan tuan dari sekte sekitarnya akhirnya pergi untuk menyelamatkan. Sekte Bulu Terbang mundur, tetapi Zhao Juexian juga terluka parah. Setelah mendengarnya, keluarga Wu sangat marah. Patriark leluhur mereka, Wu Wendin bahkan pergi ke Sekte Bulu Terbang secara langsung. Dia menyedot segala sesuatu dalam jarak 500 mil di sekitar sekte itu ke dalam harta karun kuasi surgawi, kuali penelan laut. Master sekte, para murid, dan lebih dari 100 penggarap inti emas menjadi air. Ketika berita itu tersebar, wilayah Beihuang bergejolak. Semua orang terkejut dengan keberanian sekte bulu terbang dan bahkan lebih terkejut lagi dengan kekuatan Wu Wendin. Sekte bulu terbang bukanlah sekte kecil. Mereka menguasai 8 kota dan sama kuatnya dengan keluarga kerajaan di daerah tandus. Ada 100 penggarap inti emas dan lebih dari 100.000 penggarap terhubung, tetapi tidak satupun dari mereka yang selamat. Wu Wendin menakutkan. Dia memang patriark leluhur keluarga Wu dan salah satu dari 10 tuan di wilayah Beihuang, seru seseorang. Ya, Wu Wendin hampir berusia 3.000 tahun dan tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia. Esensi sejatinya mungkin sama kuatnya dengan Dewa Surgawi. Bersama dengan harta karun kuasi surgawi miliknya, kuali penelan laut, bahkan para elit dari daftar panjang umur pun akan takut padanya, tapi ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Kartu andalan keluarga Wu yang sebenarnya adalah harta karun surgawi yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi Zhenhai, kuali tripod Zhenhai. Banyak orang merasa cemas. Keluarga Dewa Surgawi cukup kuat untuk menyamakan kedudukan wilayah Beihuang. Keluarga Wu bahkan bukan yang paling berkuasa di antara mereka semua. Ada juga keluarga bersejarah yang nyata, keluarga Wang. Namun beberapa orang menemukan hal lain.
Chen Beixuan tampaknya tidak kuat, kecuali dia memiliki seorang pelayan. Apakah itu berarti kita bisa membawanya pergi jika kita tidak takut pada leluhur keluarga Wu? Banyak orang mulai bertanya-tanya. Setelah meninggalkan Sekte Bulu Terbang, Chen Fan akhirnya tiba di wilayah keluarga Wu. Sebagai keluarga penguasa surgawi yang lama, keluarga Wu terletak di lautan, yang lebarnya 100 mil. Tanah leluhur keluarga itu berada 1000 kaki di bawah lautan. Melewati terowongan air, sebuah kota kuno megah yang meliputi area seluas 100 hektar muncul di depan Chen Fan. Tirai berbentuk kubah yang tidak terlihat mampu mengusir air dari area kota. Kota ini dipindahkan dari jarak beberapa ratus ribu mil ke dasar lautan oleh nenek moyang kita. Ada pintu masuk di bawah kota yang menghubungkan ke Laut Utara. Beberapa monster Laut Utara datang melalui pintu masuk setiap beberapa abad yang lalu dan mencoba menyerang wilayah Beihuang, tapi kami menghentikan mereka semua, kata Wu Qinyan dengan sedikit arogansi. Keluarga Tuhan Surgawi bukan sekadar simbol kekuasaan, namun juga tanggung jawab. Keluarga Wu menyebut diri mereka, Zhenhai, dan mereka hanya bisa memerintah wilayah Beihuang karena harga diri mereka. Cukup bagus. Bahkan Chen Fan pun puas. Setelah memasuki kota, pemimpin keluarga Wu dan banyak tetua pergi menyambut mereka. Mereka benar-benar merupakan alasan mengapa keluarga Dewa Surgawi begitu kuat. Ada lusinan penggarap kesempurnaan inti emas tahap puncak dan 8 tuan di tingkat penguasa negara. Pemimpin keluarga Wu bahkan memiliki inti emas tingkat tinggi dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Namun, yang paling menakutkan bagi Zhao Juexian adalah pasukan yang berbaris di dalam air. Ada 7 pasukan Zhenhai dan masing-masing dari mereka lebih kuat dari pasukan Iblis Darah. Mereka dapat dengan mudah menaklukkan banyak daerah tandus. Mereka terlalu kuat, mereka menakutkan. Tangan Zhao Juexian gemetar. Bagaimana menurutmu? Keluarga kita cukup mengesankan, bukan? Wu Wendin bertanya. Tidak apa-apa. Chen Fan mengangguk. Pasukan dan tetua keluarga Wu mudah ditangani di mata Chen Fan, tetapi susunan tua di sekitar kota dan kuali tripod hitam setinggi 1000 kaki membuatnya menyipitkan matanya. Wu Wendin tertawa terbahak-bahak dan mengundang Chen Fan ke kota. Chen Fan tinggal bersama keluarga Wu selama belasan hari. Keluarga Wu mengeluarkan 8 obat surgawi dan Chen Fan juga menjadikannya kuali pil surgawi esensi air sebagai imbalannya. Pil-pil itu cukup untuk menjamin keluarga Wu ribuan generasi elit dan inti emas tingkat tinggi. Wu Wendin merasa puas dan dia ingin memperkenalkan Wu Baisu dan saudara perempuannya kepada Chen Fan. Tetapi Chen Fan menolaknya. Pada hari Chen Fan pergi, Wu Baisu dan saudara perempuannya pergi menemuinya. Akan ada pertemuan generasi muda di dekat kota Linjiang. Ini telah diadakan selama puluhan generasi dan terjadi sekali setiap abad. Pada saat itu, tidak hanya orang-orang dari wilayah Beihuang yang akan datang, tetapi juga orang-orang dari wilayah surgawi lainnya dan sekte-sekte besar. Maukah kamu bergabung dengan kami? Chen Fan memandang ke arah pembicara. Pada zaman kuno, kota Linjiang memiliki nama lain. Ia mendapat nama barunya setelah tempat tinggal setempat, seorang dewa surgawi menciptakan sungai sepanjang 1000 mil melintasi kota. Sejak saat itu, kota ini menjadi tujuan populer bagi para kultivator muda untuk mengunjungi dan menghormati mukjizat Tuhan Surgawi. Seiring waktu, pertemuan spontan ini menjadi pertemuan tahunan Linjiang dan menarik bakat-bakat dari seluruh 10 wilayah surgawi utama, kata Wu Qinyan. Dia mengenakan gaun hijau muda yang mengalir, yang diikat di bagian pinggang dengan ikat pinggang sutra nila untuk membuat lekuk tubuhnya yang menakjubkan menonjol. Berdiri di sampingnya adalah Wu Baisu yang keanggunan alaminya ditonjolkan oleh patungnya yang tinggi dan dagunya yang agak lancip. Tatapannya dingin dan menyendiri, seperti Dewi Bulan. Bakat dari 10 wilayah surgawi utama. Ketertarikan Chen Fan terguncang. Dari semua wilayah surgawi di Baren North jauh berbeda dari 10 wilayah surgawi utama. Beberapa penguasa surgawi memimpin 10 wilayah surgawi utama. Memang, Luo Changshen dari wilayah surgawi Changshen juga akan menghadiri pertemuan tersebut. Dia mendapat peringkat cukup tinggi di longevity roll. Wu Baisu mengangguk. Kebanggaan dan sikap acuh tak acuh Wu Baisu diimbangi oleh kekaguman ketika dia menyebut nama Luo Changshen. Yah, mungkin saja, atau mungkin juga tidak. Luo Changshen sulit dipahami dan wilayah Beihang berada di antah-berantah, jadi dia mungkin tidak muncul. Kata-kata Wu Baisu penuh dengan kekecewaan. Saya mendengar nama longevity roll berkali-kali. Apa itu? Saya tahu bahwa Wang Xuanlong juga ikut serta.
Bagaimana dia membandingkannya dengan Luo Changshen? Kata Chen Fan sambil menyeringai. The Longevity Roll diterbitkan oleh Sekte Tiansu. Ini termasuk penggarap inti emas yang kuat yang berusia di bawah 500 tahun. Wu Baisu menatap Chen Fan dengan tatapan terkejut. Dia pikir Chen Fan pasti tahu tentang Longevity Roll. Tidak semua penggarap inti emas dapat didaftarkan. Ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, ia harus merupakan inti emas dengan kualitas unggul. Kedua, kultivator harus telah mencapai inti emas tahap akhir. Daftar tersebut memiliki 100 tempat dan 100 pembudidaya tersebut adalah yang paling kuat di antara generasi muda. Sebagian besar dari 100 orang tersebut berasal dari wilayah surgawi. Namun, beberapa wilayah surgawi mungkin tidak memiliki satu pun dalam daftar. Wilayah Beihuang cukup beruntung memiliki Wang Xuanlong meskipun dia berada di peringkat terbawah dalam daftar. Wu Baisu berhenti dan menghela nafas. Chen Fan mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Xuanlong yang dihormati oleh banyak leluhur hampir tidak berada di peringkat terbawah daftar. Bagaimana dengan Luo Changshen? Dia berada di peringkat 21 dalam daftar. Sebuah kekuatan nyata yang harus diperhitungkan. Dia mencapai inti emas tahap akhir 300 tahun yang lalu. Bahkan tuan keluargaku tidak akan berani macam-macam dengannya. Sebuah cahaya muncul di mata Wu Baisu. Chen Fan menggelengkan kepalanya setelah menyadari kegilaan Wu Baisu pada Luo Changshen. Dia kemudian menanyakan peringkat sensi pada daftar tersebut. Dewi Sensi. Wu Baisu terkejut dengan pertanyaan. Itu, 3 tahun lalu, Dewi Sensi berada di peringkat 30, dekat dengan Luo Changshen. Namun, saya telah mendengar rumor tentang dia membentuk inti emas tingkat dewa. Itu akan menempatkannya di daftar 10 besar, jika bukan 5 besar, kata Wu Baisu. Bahkan inti emas tingkat ilahi tidak dapat mencapai 3 besar. Apakah 3 pembudidaya teratas itu memiliki inti emas tingkat suci? Chen Fan kaget. Penggarap dengan inti emas tingkat ilahi sama kuatnya dengan Pangeran Iblis kuno. Salah satu dari mereka akan dipandang sebagai kekuatan besar dimanapun di alam semesta. Namun, itu masih belum cukup untuk mengisi 3 posisi teratas di Longevity Roll. Ya dan tidak. Inti emas tingkat ilahi sangat langka dan kuat. Namun, kekuatan mentah bukanlah satu-satunya hal yang dipertimbangkan dalam peringkat tersebut. Hal ini juga mempertimbangkan tingkat pencapaian, harta dharma, bakat mentah, dan kekuatan ilahi. Kemudian, Lin Baikui tiba-tiba bergumam pelan, saya telah mendengar bahwa ketiga kultivator di 3 teratas memiliki pengalaman yang sama saat diburu oleh Dewa Surgawi. Chen Fan terkejut dengan wahyu itu. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang kekuatan mengerikan dari Neonatus esensi Dewa Surgawi. Itu di luar imajinasi terliar Wu Baisu. Langit runtuh dan bumi hancur. Waktu dan ruang kehilangan makna dan keteraturannya. Penggarap jiwa yang baru lahir adalah yang paling dekat dengan prinsip paling mendasar yang menjadi landasan alam semesta dibangun. Kekuasaan mereka didasarkan pada prinsip itu, mereka dapat menghancurkan penggarap inti emas manapun, apapun simpanan kekuatannya. Roda Dewa Chen Fan mungkin tidak mampu menahan serangan seperti itu. Selama pertarungan sesungguhnya, Chen Fan tidak akan bertahan sedetik pun tanpa menggunakan bentuk sejati Xuan Wu. Saya tidak pernah menyangka akan menemukan kultivator sekuat ini di planet Tianhuang. Saya pikir saya telah meremehkan dunia ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, meskipun Chen Fan setuju untuk menghadiri pertemuan tersebut, dia menolak untuk pergi bersama kedua gadis tersebut. Sebaliknya, dia bepergian dengan seorang pelayan tua untuk menghindari perhatian. Pertemuan itu akan diadakan di dataran tinggi Dewa Kuno. Itu adalah tempat di mana Tuhan Surgawi yang tidak disebutkan namanya menciptakan sungai besar. Meskipun pertemuan tersebut belum dimulai, area di sekitar dataran tinggi Dewa Kuno sudah dipenuhi oleh para kultivator muda. Beberapa dari mereka berasal dari 13 negara bagian di wilayah Beihuang, dan beberapa lainnya berasal dari wilayah surgawi lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap inti emas. Chen Fan berada pada tahap awal inti emas, jadi tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Itu adalah Hu Xiao dari keluarga Hu. Saya mendengar bahwa dia hampir mencapai tahap akhir inti emas. Di belakangnya adalah peri bulan ungu. Mereka pasangan yang serasi. Wu Sisters juga ada di sini. Saya mendengar bahwa Wu Baisu baru saja berhasil masuk daftar panjang umur. Wang Xuanfeng datang. Banyak kultivator muda elit telah tiba. Hu Xiao, Wu Baisu, Wang Xuanfeng,
Nin Haichao dan Feng Yuqiu. Semua talenta terbaik di wilayah Beihuang telah berkumpul di sana. Bahkan yang terlemah di antara mereka telah mencapai tahap pertengahan inti emas. Mereka melenggang langsung ke dataran tinggi Dewa Kuno segera setelah mereka tiba, meninggalkan banyak pasang mata cemburu di belakang mereka. Berjalan di samping mereka adalah banyak kultivator muda dari daerah lain yang sama kuatnya dengan Hu Xiao dan Wang Xuanfeng. Saya harap saya bisa bergabung dengan mereka suatu hari nanti, seru seseorang. Haha, kamu, orang lain berkata dengan nada mengejek, kamu setidaknya harus memiliki inti emas untuk dapat berdiri di dataran tinggi itu sambil dibombardir oleh sisa-sisa energi Dewa Surgawi. Di antara banyak talenta di wilayah Beihuang, hanya segelintir yang telah membentuk inti emas pada abad yang lalu. Penggarap inti emas tingkat menengah bahkan lebih jarang lagi. Guru, dataran tinggi Dewa Kuno adalah tempat Dewa Surgawi mencapai nirwana. Mereka yang mampu bertahan di atasnya akan segera menjadi terkenal. Mereka yang mendaki dataran tinggi tanpa kekuatan atau bantuan yang cukup akan jatuh dengan sangat cepat, jelas Zhao Juexian. Chen Fan mendongak dan melihat bagaimana beberapa penggarap inti emas yang dengan paksa memasuki dataran tinggi tersambar petir dan jatuh ke tanah. Pada akhirnya, hanya 100 orang yang mencapai puncak. Chen Fan hendak memberitahu Zhao Juexian untuk bersiap-siap mendaki, ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya. Senior Chen. Chen Fan menoleh ke belakang dan melihat seorang teman lama, Yun Yier. Dia berdiri tidak jauh darinya, matanya membelalak karena kejutan yang menyenangkan. Berdiri di sampingnya adalah Lin Wuhua, tampak menyendiri seperti biasanya. Mereka berdua ditemani oleh Mu Hongti. Apa yang kamu lakukan di sini? Chen Fan bertanya. Wilayah Zeihan jauh dari wilayah Beihuang dan seorang penggarap terhubung memerlukan waktu beberapa bulan untuk menempuh jarak tersebut, belum lagi bahaya di sepanjang jalan. Chen Fan mengira dia tidak akan pernah melihat ketiganya lagi. Dibandingkan 6 bulan sebelumnya, tingkat pencapaian mereka meningkat pesat. Sejak Anda meninggalkan wilayah Beihan, guru kami menyarankan kami untuk lebih sering bepergian agar kami dapat memperluas pandangan kami, kata Lin Wuhua sambil membungkuk. Penyihir Xuan Ming telah belajar untuk meredam kesombongannya dengan hormat. Chen Fan setuju dengan nasihat yang diberikan kepada mereka. Seorang penggarap inti emas adalah pemandangan langka di wilayah Beihuang, namun pemandangan itu ada di mana-mana di wilayah Zeihan, sedemikian rupa sehingga mendapatkan inti emas adalah prasyarat untuk memasuki dataran tinggi Dewa Kuno. Kesenjangan antara kedua wilayah tersebut sangat besar. Benar, Senior Chen. Kami telah melihat begitu banyak pria dan wanita berkuasa sepanjang perjalanan kami. Kami mengira Manggu dan Zhao Duluo di kampung halaman saya adalah pejuang yang perkasa, namun siapapun di wilayah Zeihan sama kuatnya dengan mereka. Kami mendapat masalah baru-baru ini, jadi kami beruntung bertemu Anda sekarang, kata Yun Yier. Ketiganya kewalahan dengan apa yang mereka lihat dan orang-orang yang mereka temui. Mereka pendiam, meski tidak merasa tidak nyaman, seolah-olah mereka adalah gadis desa yang baru pertama kali tiba di kota metropolitan. Masalah apa? Chen Fan bertanya. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring dan menggelegar. Hei, kalian bertiga, bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu bisa mencapai puncak dataran tinggi? Apa yang kamu tunggu? Sebuah drumroll. Chen Fan memandang ke arah pembicara. Dia melihat seorang gadis menarik dikelilingi oleh rombongannya berjalan menghampirinya. Dia mengangkat dagunya dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik.